Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Dakus Goleng. Nah, kali ini kita tidak ekspedisi. Nah, kali ini kita akan mencoba memberikan edukasi tentang Penjor, makna dan filosofi penjor. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana hari raya ini, teman-teman. Banyak di jalan-jalan ada penjor. Nah, sudah selayaknya kita tahu makna dan filosofi penjor tersebut. Nah, baik Beli Jodoh, untuk penjornya ini apa sih itu penjor dulu gitu Beli Jodoh? jadi penjor beliau yang pertama kita bahas adalah tentang penjor galungan beliau. Ya. Karena kan kita tahu banyak ada penjor, ada penjor galungan, penjor juga perkara dipakai hiasan, dekorasi, kemudian ada penjor musabe. saat musabe, dan disebut penjor Pancasila Ya, yang yang 17 Agustus. Jadi yang intinya yang kita bahas di sini adalah penjor galungan beliau. Ya. Bahwa penjor itu adalah rangkaian bambu yang dihias. Kalau biasanya di dalam sastra adalah tiang selonjor namanya, atau bambu yang berdiri dan berisi lengkungan, itulah disebut dengan penjor. Jadi secara singkat seperti itulah penjor. Kemudian penjor itu memiliki yang namanya komponennya itu ya. Komponen atau istilahnya unsur-unsur pokok penjor galungan Yang harus ada dalam penjor ya. Yang ada dalam penjor. Jadi pertama yang pasti adalah bambu beliau. Ya. Bambu. Kemudian bambu itu ada dua versi dia. Bambu yang tanpa daun, tanpa ranting yang saya maksudkan. Kemudian daun kalau di Bali Utara atau Buleleng itu kebanyakan bambu yang isi ranting. Ya. Jadi secara garis besar di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena di dalam sastra bahwa penjor itu adalah bambu yang melengkung beliau. Jadi tidak ada rantingnya, itu tidak masalah juga. Kecuali kalau penjor dipakai untuk musabe. Di sawah itu baru harus ada ranting. Ada rantingnya, karena di sana ada tempat gandungan suping dan lain sebagainya kan di sana. Kemudian komponen penjor selain bambu juga ada yang namanya ambu. Ambu, jadi ambu itu adalah daun muda daripada pohon enau. Itu ambu bahasa Balinya. Kemudian janur sudah pasti. Kemudian di sana ada selepan kalau bahasa Balinya, atau daun kelapa yang masih muda. hijau. Yang hijau ya. Hijau. Seperti itu. Kemudian ada pale bungkah, pale gantung, ada padi, kemudian ada sampean, ada tamiang, dan kemudian kober di atas yang berisi gambar ongkar. Kemudian ada sanggahnya, ada sanggah bentuk ada candre dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu komponen penjor. Nah, dari komponen-komponen tersebut mungkin ada makna dan filosofinya tersendiri dalam penjor tersebut. Jadi seperti ini, makna dan filosofi penjor itu ada beberapa sastra yang mengatur beliau. Kalau pembuatan penjor itu ada di dalam lontar Sundarigama. Bagaimana di sana pada saat penampahan atau satu hari sebelum galungan itu menacap penjor. Kemudian di dalam lontar tutur Dewi Tapini, atau disebut dengan Dewi Tapini, itu disebut juga Yatnya Prakerti, itu nama yang sama. Kemudian ada Tegesin Sarwo Banten, itu lontar-lontar yang mengatur tentang apa itu filosofis dan makna dalam penjor beliau. Yang pertama adalah bambu. Jadi kalau bambu dan daun endong itu kan ada daun endong bang. Iya. Itu harus ada dalam komponen penjor. Ini adalah simbol daripada Dewa Brahma beli. Dewa Brahma ya. Dewa Brahma. Kemudian ada di sana kelapa yang masih memiliki serabutnya, itu adalah simbol dari Dewa Ludra. Kemudian ada kain kuning dan janur. Kain kuning dan janur itu adalah filosofi atau simbol daripada Dewa Mahadewa. Kemudian di sana ada pelawu atau daun-daunan, itu banyak pelawu kan di sana, ada kayu emas dan lain sebagainya. Itu simbol daripada Dewa Sangkara karena beliau sudah penguasa tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ada yang namanya tebu. Tebu ini biasanya diaturkan dalam konsep dia canangnya di sana. Itu di sana simbol Dewa Sambu. Kemudian ada padi. Jadi biarpun penjor itu memiliki, kita biasanya membuat padi-padian dengan janur, dengan ambu, atau dengan brasok kalau kita di Bali Selatan. Seyogianya kita harus yang namanya menaruh juga padi. Ya, sedikit sebagai simbolnya ya. Sebagai simbol, kan itu simbol Dewi Sri. Ya. Kemudian ada kain putih simbol Dewa Iswara. Kemudian di sana ada sanggah. Sanggah ini juga tidak sanggah dalam sanggah cucuk beli. Oh iya, kan banyak. Sanggah ini adalah dalam bentuk arde candre beli. Jadi alasnya itu berbentuk segi empat seperti kelakat,
kemudian memiliki setengah lingkaran. Iya. Ini yang benar di dalam konsep sastra beliau. Jadi di sini adalah simbol Arde Chandra, di sana adalah memiliki simbol yang namanya Dewa Siwa. Kemudian Banten penjor itu adalah simbol daripada Sade Siwa dan Paramesiwa. Kemudian sampean atau gantung-gantungnya itu adalah simbol daripada Trimurti. Kenapa di sana? Karena di sana ada yang namanya porosan. Jadi unsur porosan itu adalah daun sirih Dewa Wisnu, ada buah pinang ada Brahma, kemudian ada kapur sirih adalah Iswara. Jadi apabila ketiga komponen ini menyatu sebut dengan Ang Ong Ma, maka dia akan menimbulkan suara Om. Dan kemudian secara garis besar bahwa penjor itu adalah simbol daripada Gunung Agung. Bisa yang ada yang mengatakan itu simbol Gunung Agung, kemudian ada yang mengatakan simbol Naga Basuki. Iya, Naga Basuki. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di sana adalah simbol kemenangan Dharma melawan Adharma, diperingati karena gugurnya Maya dan Raul. Jadi semua itu adalah benar, loh. Bahwa secara umum bahwa penjor itu adalah memiliki simbol atau fungsi sebagai rasa syukur kita sebagai manusia karena sudah diberikan yang namanya hasil bumi, makanya di sana kan banyak hasil bumi. Jadi juga penjor itu adalah simbol dunia ini atau andebuana ini di minimalis dalam konsep penjor. Jadi mungkin itu makna atau filosofis penjor. Ya, berarti sudah ada makna yang di dalam sebuah penjor itu ya Bli Jero ya. Kalau di Bali itu semua pasti ada makna dan filosofinya teman-teman. Tidak sembarang kita di Bali membuat penjor seperti itu. Nah, mungkin dari dalam yang dijelaskan tadi Bli Jero, mungkin ada sih proses yang setelah penjor ini kan ada proses pertama ada pemasangan, yang terakhir nanamnya. Mungkin kapan yang harus nanam, mungkin kapan harus membuka penjornya Bli Jero, dan seterusnya mungkin apa sih proses terakhir dari penjor tersebut. Bawa gini Bli. Jadi penjor ini adalah rangkaian daripada Hari Raya Galungan Bli, Galungan dan Kuningan. Jadi dalam konteks sastra yang namanya Sundari Gama, Lontar Dewi Tutur Tapini atau yatnya Prakirti, bahwa penjor itu ditancapkan pada saat penampahan sebelum jam 12 siang di dalam sastra. Kenapa saya katakan sebelum jam 12 siang? Karena di saat jam 12 siang setelah kita selesai memotong babi, jadi di sana adalah memiliki filosofi bahwa kita membunuh yang namanya sifat-sifat binatang, sifat-sifat rakus. Mungkin lain kali kita akan mengupas atau membahas bagaimana runtutan Hari Raya Galungan dan kemudian filosofisnya beliau. Pada saat ini kita fokus ke penjor aja dulu. Jadi pada saat selesai kita membunuh yang namanya babi, itu kita sebagai filosofi bahwa kita membunuh yang namanya sifat rakus, sadripu, dasi indri dan lain sebagainya. Setelah itu kita sudah mengatakan menang seperti beliau. Menang mengalahkan konsep yang namanya sifat binatang yang ada dalam diri kita. Misalnya kita membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Setelah itu baru kita menancapkan penjor. Jadi jam 12 siang kita ngaturkan yang namanya lelabahan Bli, atau dalam konsep itu namanya sesajen. Sesajen itu dalam bentuk dia beralaskan klakat. Klakat itu berisi daun telujungan. Daun telujungan itu adalah ujung daun pisang. Jadi di sana kemudian ada yang namanya tetandingan 9 jenis tetanginan itu ada nasi di sana, ada lawar, ada komo, ada penjukutnya seperti beliau. Jeruk. Apa yang kita buat pada saat penampahan, pada saat jam 12 kita aturkan di bawah penjor. Di bawah penjor. Dalam bentuk 9 tanding. Jadi dalam kelakat itu ada 9 arah mata angin. Kemudian di sebelahnya ada namanya samut takap atau api takap. Jadi di sana kemudian di penjornya juga kita ngatur yang namanya Banten Praspejati seperti itu beliau, Canang Sari dan lain sebagainya beli. Cara tidak langsung kita yang namanya menghalangi atau menetralisir kekuatan daripada Buddha Kali 3 ini beli. Buddha Kali 3 supaya tidak masuk ke pekarangan kita, karena besoknya kita akan mengadakan yang namanya upacara galungan, supaya tidak dia mengganggu proses upacara yang ada di rumah seperti itu atau di perahiman. Jadi kita istilahnya Nyumyu Buddha dulu ya. Itulah yang diaturkan di bawah penjor. Seperti itu beli. Kemudian pada saat pemacekan agung beli, pemacekan agung yaitu
pada saat hari Seninnya beli, kita juga mengaturkan namanya caru seguan agung di bawah penjor dengan sembelih ayam semulung, pitik semulung. Pitik semulung itu adalah anak ayam yang baru turun dari apa namanya, sangkar, bukan sangkar sih, kalau di Bali bengbengan. Nah, turun dari bengbengan, belum lewat daripada 7 hari. Jadi usia anak ayam itu belum lewat daripada 7 hari, itu disebut dengan ayam semulung. Jadi itu diaturkan dengan seguan agung, sembelih pitik semulung. Kemudian setelah kita aturkan, kelapa dengan telurnya kita pecahkan di bawah penjor. Itu maknanya juga untuk menyumi butuh supaya tidak masuk ke dalam bekar. Mungkin itu beli. Kemudian setelah pegat wakan atau budek liwan pegat wakan disebut dengan apa, budek liwan uku pahang disebut dengan pegat wakan. Pada saat itulah penjor itu selesai ditanam. Jadi pada saat itu dibuka atau dicabut lah ya, diturunkan ya. Mungkin nah itu dah beli jeruk. Kita di Bali kan selama ini jarang yang mengenal proses pencabutan itu seperti apa kan. Kalau kita seperti Tiang juga kalau habis galungan penjor itu dicabut, lalu itu kita jamin aja nggak tahu makna dan filosofnya seterusnya bagaimana. Mungkin setelah pencabutan itu ada proses sih beli dan apa sih itu sih? Ya lo proses kan pasti beli, karena di Bali kan kerangka dasar agama Hindu bisa lepas dia. Bagaimana tatunya, bagaimana etikanya, dan bagaimana ritualnya seperti beliau. Jadi seperti ini beli. Yang pertama nih kita sudah buat apa namanya? Ya, istilahnya tutorial lah. Bagaimana cara supaya saudara kita, teman-teman kita agama Hindu dimanapun lebih mudah lah. Bagaimana? Jadi sebelum kita nyabut penjor, pertama kita mengaturkan yang namanya canang sari. Kita ngatur piuning bahwa kita akan mencabut penjor. Perline ya. Perline. Setelah dupu itu sudah mungkin setengah habis dibakar oleh api ya. Udah habis, penjor itu dicabut. Setelah itu hiasan penjor itu semua dibuka dan dibakar. Ya. Jadi bakarnya kurang lebih seperti ini. Ini kami contohkan abunya. Kami ambil mungkin abu kertas ini. Kemudian setelah kita mendapatkan abunya ini, kita nunas yang pertama adalah tirte. Kita nunas tirte di penun karang. Kita rantu weningayang, kita mohon tirte kepada penun karang karena nantinya kita akan menggunakan tirte itu pakai memperline ya lebur. Apa namanya? Proses menanam abu penjornya. Oh ya. Nah, jadi kita mohon tirte dulu di penun karang seperti itu atau weningayang. Setelah itu kita siapkan yang namanya kelungah belia. Bungkak nyawa gading. Kemudian di bungkak nyawa gading ini kita buat rajah atau buat aksara yang namanya adalah ada sini angkara. Angkara ini adalah simbol yang namanya ibu pertiwi beli. Angkara itu simbol api. Kemudian di sini ada akara simbol akase atau bape, dan di sini ada ongkara sabda. Jadi ongkara sabda apabila ongkara yang mengisi tedongnya nih, ongkara sabda namanya. Kalau tidak isi ini, itu ongkara geni ya. Ada 12 macam ongkara sih beli ya. Kemudian kenapa kita menggunakan yang namanya bungkak nyawa gading? Karena bungkak nyawa gading ini ada beberapa versi sastra yang mengatur. Yaitu pertama adalah ada kitab Matsya Purana, di mana di sana disebutkan bahwa Dewa Brahma dulunya kepalanya adalah 5, kemudian dipenggal oleh Dewa Siwa pada saat bertengkar dengan Dewa Wisnu, membahas tentang mencari ujung dan pangkalnya lingga beli. Kemudian ada di dalam konsep Padma Purana juga Dewa Brahma memiliki 5 kepala, bagaimana beliau menciptakan wanita yang sangat cantik. Kemudian kepalanya yang di atas dipenggal oleh Dewa Siwa. Kemudian ada versi lain, yaitu versi berlaku di dalam Nusantara, itu adalah lontar Bamekirti. Bamekirti. Jadi Bamekirti itu dimana bahwa menyebutkan di saat Dewa Brahma istilahnya menguji kepintaran Dewa Ganesha, bahwa Dewa Ganesha adalah Dewa Tenung. Dewa Tenung, wahai Dewa Ganesha, jika kamu memang ahli dalam konsep menenung, kamu lihat berapa kepalaku. Nah, jika kamu berhasil melihat berapa kepalaku, jika benar, maka kamu akan kuangkat menjadi pendeta para resi, pendeta atau dewanya para pendeta seperti itu. Jika kamu kalah, maka kamu akan kubunuh, seperti itulah perjanjiannya. Kemudian Dewa Ganesha menebak bahwa kepala Brahma itu adalah 4, sedangkan 5. Jadi Dewa Siwa tidak ingin anaknya dibunuh, Dewa Siwa turunlah untuk memotong kepalanya. Kemudian kepala Dewa Ganesha turun
ke mercepade atau ke dunia dan tumbuh dalam menjadi pohon nyuh gading. Makanya di saat itulah ada bisame atau kutukan. Barang siapa yang menanam pohon atau nyuh gading atau kelapa gading di pekarangan, itu akan berakibat panas atau buruk bagi penghuninya. Itu kutukannya, Bli. Kemudian nanti jika teman-teman memiliki pohon kelapa yang memang sudah teman-teman tanam di pekarangan, jadi itu tidak mestinya ditebang, Bli. Ada juga prosesnya bagaimana, ritualnya itu menggunakan yang namanya ilalang 9. Ilalang 9 batang, kemudian diikat dalam pohon kelapanya. Secara langsung kita membunuh pemali bahasa Balinya yang ada di sana. Nanti untuk mantranya bisa tanyakan ke IG, karena kami tidak dibenarkan mengungkap mantra lewat sosial media atau kita lewat telepon. Nanti ya kita hubungi, kita sharing bagaimana mantra untuk ngikatnya seperti itu, lihat supaya tidak mengakibatkan hal-hal buruk. Dan kemudian setelah itu abu penjor kita masukkan ke dalam bungka nyuh gading. Nah, seperti inilah teman-teman, mungkin kurang lebih tutorialnya. Wih, agak jatuh ya kita. Setelah itu setelah kita masuk, kita tutup. Nanti kita siapkan, nanti kita bahas bagaimana fungsinya. Putih berapa? Kan kita berangkaskan putih dan kuning. Putih baru kuning ya. Kuning. Nah, setelah itu kita taruh di sini dan kita bungkus. Iya. Ya. Setelah itu ikat boleh dengan benang gadu ya. Benang gadu, nanti kita bahas apa fungsinya, kenapa kita seperti ini mungkin. Ikatnya bebas, kita lilit ke sini boleh, atau kita langsung aja ke sini. Ya. Oke. Udah gini, nah, mungkin seperti ini. Jadi setelah abu penjor itu sudah kita masukkan ke sini, jadi kita ngambil titik yang ada di punan karang, kita tunas, kita perciki dulu pekarangan kita milih tempat dimanapun itu boleh, yang penting dalam areal pekarangan kita perciki titik tadi, kita mohon kepada Ibu Pertiwi, kita permisi bahwa kita akan menanam abu penjor. Setelah itu kita lobangi tanahnya dan kita masukkan abu penjor. Setelah itu kita timbun pakai tanah, kita aturkan canang sari di atasnya sama perseguan manca warna, Bli. Setelah itu baru sisa tircinya itu kita tuangkan di atas lubangnya yang sudah kita timbun. Mungkin seperti itu prosesnya, Bli. Nah, sekarang kita bahas makna filosofi dari proses ini. Jadi sudah kami jelaskan tadi bahwa filosofi penjor itu adalah konsepnya ke Buana Agung atau alam semesta. Jadi memiliki simbol alam semesta. Kemudian kelungah nyuh gading itu adalah simbol Dewa Brahma. Seperti kami sudah jelaskan tadi. Kemudian angkara itu adalah simbol Ibu Pertiwi, akara adalah simbol Bapak, akase dan ongkara sendiri itu adalah simbol daripada Tuhan. Jadi filosofinya seperti ini. Di saat kita menanam yang namanya abu penjor di dalam pekarangan, kita memohon kepada Ibu Pertiwi, kemudian kepada akase, supaya menciptakan kedamaian, keharmonisan di dalam keluarga atau penghuninya. Dalam pekarangan tersebut. Dalam pekarangan. Jadi karena konsep kita, manusia itu adalah terbentuk oleh unsur panca maha buddha. Kemudian dunia dengan terbentuk unsur panca maha buddha diwakili oleh penjor itu sendiri. Jadi apabila unsur panca maha buddha yang ada di dalam Buana Agung dengan buana diri kita itu bisa seimbang, makanya saat itulah manusia mengalami yang namanya proses keharmonisasian. Jadi konsep Balinya apabila karang awak dan karang mah ini menyatu, jadi ada yang namanya energi yang seimbang. Saat itulah penghuni rumah akan mengalami suatu kedamaian. Mungkin itulah filosofi dari makna kenapa kita harus menanam abu penjor di pekarangan rumah. Ya, bagus sekali Bejero. Mungkin dari penjelasan Bejero tadi, ini menjadi pelajaran yang positif bagi Tiang. Sangat baik sekali lah, luar biasa sekali, karena pada
yang kita sudah ketahui dari selama yang galung-galungan yang sudah lewat, penyor yang kemarin-kemarin itu dibiarkan tidak tahu proses selanjutnya seperti ini gitu, dan maknanya seperti ini. Jadi teman-teman, jadi itu tadi Beli Jero sudah menjelaskan begitu detail dari proses pembuatan penyor, pemilihan bambu, dari begitu juga ada komponen-komponennya dan makna dan filosofinya. Nah, sudah selayaknya kita sebagai umat Hindu di Bali tahu makna dan filosofi dari penyor tersebut, biar kita tidak keliru bahwasanya semua yang kita di Bali ini memiliki makna dan filosofi dalam upekarinya itu sendiri ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan di sini tentang runtutan pembuatan penyornya. Mudah-mudahan video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila dari penjelasan kami memiliki kesalahan, mungkin teman-teman memiliki juga referensi yang lebih ya dari penjelasan Jero tadi, mungkin kita bisa sharing di sini. Kami di sini masih dalam proses belajar, kami masih perlu proses kritik dan saran dari teman-teman. Ya, ada pesan dikit ya. Ya, mungkin ada untuk pesan. Teman-teman tadi Tian sudah menyinggung masalah bagaimana jika teman-teman memiliki pohon kelapa di rumah. Ya. Jadi untuk bagaimana penetralnya itu tidak harus ditebang. Nanti kita bisa sharing, bisa hubungi kami di IG Taksu Poleng. Jika itu slow respon bisa juga di FB Taksu Poleng, itu bisa dihubungi. Dan saya akan memberikan bagaimana prosesnya, bagaimana mantranya, karena sesuai dengan kami itu tidak etis memberikan mantra di media sosial gitu ya. Mungkin kita akan lewat telepon dan sampai enak lah seperti itu ya. Mungkin itu aja Bli. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih yang dari penjelasan kita tadi. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Begitu juga kami sampaikan ucapan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti kami dalam channel Taksu Poleng ini. Jadi tanpa dukungan kalian kita juga tidak berarti apa-apa. Jadi tetap dukung kami, support kami, mohon doa restu agar kami terus bisa berkarya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng. Nah, mungkin Jero ada tambahan, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman. Jadi di sini ada sedikit kata mutiara sih dari kalau nggak salah ya Jurweda Bli ya. Jadi ketika engkau berpikir buruk pada orang lain, sadarilah bahwa engkau sedang mengusir Tuhan menjauh darimu. Ya. Baik, kita tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.